Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita kembali berkumpul di rumah kita masing-masing. Kita boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah virtual. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan berita jemaat kita hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Dukung terus channel YouTube multimedia GKE Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta penatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Bagi Bapak, Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 30102009916 atas nama Kas Jemaat GKE Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada. Kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama, Tuhan Allah hadir. Jemaat silahkan berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Untuk merespon votum dan salam, kembali kita angkat pujian dari NKB nomor 10, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, dari Kungkungan Malam Gelap.
Dari gungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesusku datanglah, dari sengsara, sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesusku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh, Yesusku datanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita dan doa untuk ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan dan berkat Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur hingga pada saat ini Tuhan, kami masih diberi napas kehidupan, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing secara virtual. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang dan sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami yang sering kami lakukan melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, yang sering kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar kami lakukan ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Ubahlah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Layakan kami untuk boleh beribadah pada saat ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang boleh beribadah di rumahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit
telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandangilah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam dalam kasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga hari ini. Untuk memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 67 sampai ayat 71. Dengan perikop pengakuan Petrus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan dan penyertaan-Mu bagi kami. Bapa telah memelihara kami dengan penuh kasih setia, menjaga kami di setiap waktu, memberkati kami di setiap perjalanan hidup kami. Sehingga pada saat ini kami dapat kembali bersama, bersekutu bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini Bapa. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi kekuatan yang semakin baru dan membaharui hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bersabdalah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan nas firman Tuhan demikian, Bapak Ibu yang ada di rumah dapat mengikuti di dalam hati. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, kita patut bersyukur atas berkat Tuhan,
Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita baca bersama dalam bagian nas firman Tuhan hari ini mengenai pengakuan Petrus. Ini adalah rentetan, bagian dari rentetan perjalanan di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ada harapan orang-orang Yahudi ketika mereka diberi makan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes ini mencatat ada 7 mujizat Yesus di dalam bukunya dengan tujuan agar para pembaca ini tahu betul siapa Yesus. Yohanes ini mencatat bahwa Yesus ini kerap melakukan mujizat di dalam Injil Yohanes ini. Yesus melakukan mujizat yang nampaknya bersifat jasmani, tetapi sebenarnya tujuannya adalah mengajarkan sesuatu yang bersifat rohani tentang dirinya. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, dalam kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yesus ini bertujuan untuk menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Yang pertama, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup agar siapa yang percaya kepadanya tidak binasa secara rohani, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Roti itu merupakan makanan utama, makanan pokok dalam tradisi dan budaya Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Jadi, tidak mengherankan kalau misalnya Yesus ini menggunakan ilustrasi roti ini ketika ia mengajar orang lain, ketika ia mengajar para murid, ketika ia mengajar para pendengarnya. Dan juga disinggung di dalam perikop sebelumnya, perikop roti hidup. Roti mana bagi bangsa Israel yang turun dari sorga, itu hanyalah roti yang bersifat mengenyangkan sementara. Tetapi Yesus sang roti hidup itu ia sifatnya kekal. Yang kedua, Yesus mengajar bahwa tujuan kedatangannya adalah pernyataan untuk memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal, ayat 51. Jadi tujuan ini akan dicapai melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengorbanannya atas dirinya, menumpahkan darahnya bagi manusia yang kemudian manusia refleksikan melewati sakramen perjamuan kudus. Ketika kita makan roti, kita mengingat karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pada waktu Yesus memberikan pernyataan ini, bagaimana respon para pendengar? Bagaimana respon mereka? Siapa saja mereka? Apa yang kemudian mereka perbuat? Itulah yang terjadi dalam perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya, murid-murid mengundurkan diri di Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid yang mana? Murid-murid siapa? Siapa saja mereka? Jadi sebagian dari mereka ini adalah pendengar khotbah Yesus di atas bukit dan mereka adalah saksi mata mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka juga sangat terobsesi dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin Yesus ini menjadi raja atas mereka. Karena kalau Yesus ini menjadi raja atas mereka, maka hidup mereka akan makmur. Mereka selalu kenyang. Mereka lepas dari penjajahan. Mereka lepas dari kemiskinan karena penjajahan bangsa Romawi. Mereka ini mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Tapi apakah mereka mengikuti Yesus ini berusaha mencari Yesus karena lapar akan kebenaran? Tidak sama sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus supaya mereka bisa makan dan perut mereka kenyang. Mereka ini secara hurufiah ini miskin dan lapar. Namun kondisi mereka sebenarnya lebih kasihan
daripada orang-orang yang secara hurufiah itu memang betul-betul kelaparan. Kenapa? Karena mata rohani mereka pun buta, mereka lapar secara rohani tetapi mereka tidak menyadarinya. Ada di antara mereka disebut murid-murid oleh Yohanes ini. Dalam ayat 60 sampai ayat 66. Murid-murid mengundurkan diri di Galilea. Mereka ini bukan simpatisan atau sekedar penggemar. Namun mereka mengundurkan diri menjadi murid Tuhan Yesus. Ini terlepas dari ke-12 murid itu tadi ya. Jadi mengapa mereka mengundurkan diri? Karena mereka menuntut Tuhan Yesus ini menjadi sama seperti Musa yang akan memenuhi semua kebutuhan hidup mereka, kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan fisik mereka. Selain itu, karena penjelasan bahwa dirinya, Yesus ini mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, dan itu menurut mereka terlalu keras untuk mereka pahami, dan telah menyinggung, menggoncangkan iman mereka. Jadi mereka memilih untuk mundur. Tapi apa respon ke-12 murid? Apa respon ke-12 murid? Ini kita lihat di dalam ayat yang ke-67 sampai ayat 71 yang kita baca saat ini. Jadi ketika Yesus menantang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat yang ke-67. Maka Simon Petrus, salah seorang dari murid Yesus ini kemudian menjawab seperti mewakili para murid yang lainnya. Simon Petrus katakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 68, ayat 69. Jadi selain Yudas Iskariot, ke-11 murid Yesus ini semakin memahami bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Dan mereka menjadi murid-murid yang otentik. Jadi Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, roti ini hanya mampu mengenyangkan hidup kita dengan cara yang sangat terbatas. Roti tidak dapat meluputkan kita dari kebinasaan, tetapi tubuh Kristus itu bisa. Roti hanya memberikan kekuatan yang sangat terbatas, tetapi tubuh Kristus yang terpecah bagi kita itu memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang juga disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus ini? Apakah kita hanya sekedar followers, pengikut saja, mengikuti saja, atau kita adalah murid-murid yang otentik? Murid yang betul mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Apakah kita menjadi orang percaya yang selalu rindu untuk semakin serupa dengan Dia, semakin mau disempurnakan? Apakah tujuan hidup kita mencari Tuhan hanya untuk sekedar menjadikan Ia sebagai Tuhan yang harus mau menuruti keinginan kita atau memenuhi kebutuhan kita? Jadi Simon Petrus ini mewakili para murid yang lain, seperti mewakili para murid yang lain ketika menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Lalu kita tahu sendiri bagaimana sebenarnya sikap dan sifat daripada Simon Petrus ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus ini adalah salah satu tokoh yang memberi pengaruh kepada kekristenan. Ia adalah seorang yang sangat berani. Ia memiliki semangat yang menyala-nyala. Meskipun ia adalah orang yang lambat berpikir, tetapi cepat untuk bertindak. Kita pahami bahwa karakter seseorang ini dapat mempengaruhi di mana ia tinggal, bahkan lingkungan yang ada. Setiap karakter atau sikap dan gaya hidup seseorang itu bisa berubah kapanpun ketika ada sesuatu yang mempengaruhinya. Dari lingkungan, keluarga, tekanan, dan lain sebagainya, itu dapat merubah sikap seseorang menjadi baik ataupun menjadi buruk.
Demikian juga dengan Petrus, mengalami perubahan bukan hanya karena sekedar akal budinya diperbaharui, tetapi karakternya itu berubah, sikapnya berubah. Dari yang tadi orangnya gegabah menjadi lebih teliti, dari yang pemarah menjadi ramah, dari yang terburu-buru ia menjadi sadar. Di Simon Petrus ini juga dibaharui. Ia dibaharui oleh Yesus Kristus karena pengenalannya lebih dalam tentang Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apa respon kita ketika kita dekat dengan Tuhan? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, adakah respon kita? Adakah yang berubah dari kita? Ataukah tidak ada apa-apa? Tema bulanan kita saat ini, Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang diharapkan. Jadi Kristus itu adalah sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kristus adalah sumber, artinya asal dari segala sesuatu. Ketika kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka letakkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Semakin kenal dengan Tuhan, semakin mengenal Yesus, semakin menerima Yesus. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat dalam persekutuan, maka kita diharapkan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Sebagaimana Simon Petrus, ia teguh, ia kuat, bahkan ia setia sampai akhir kehidupannya untuk melayani Tuhan. Meskipun ia juga adalah orang yang tidak sempurna. Nah, selamat merenungkan firman Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita responi firman Tuhan dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 115 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Yeah.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama Tuhan, Allah yang setia di dalam kehidupan kami, Bapa yang baik dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan dalam kehidupan kami pada ibadah minggu saat ini melalui ibadah virtual yang kami laksanakan. Kiranya Tuhan melewati apapun yang kami perbuat saat ini. Kami senantiasa percaya bahwa Tuhan akan selalu ada menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami sebagai pribadi, memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Memiliki motivasi yang benar ketika kami datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dalam kesungguhan hati. Kami datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan atas segala hal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya firman-Mu menguatkan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa menaikkan syafaat kami bagi gereja-gereja Tuhan, terutama gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan berkati agar gereja kami dimanapun berada boleh semakin mewartakan kabar baik bagi seluruh umat Tuhan, dari kota sampai ke pedalaman desa. Tuhan pakai gereja-gereja Tuhan sebagai tempat maupun wadah bagi kami bersama untuk memuliakan Tuhan. Tuhan perlengkapi setiap para pelayan di dalamnya, baik penatua diakon, pendeta vikaris, pemberita. Tuhan berkati agar setiap pelayanan yang dilakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Agar apapun pelayanan yang dilaksanakan turut didukung oleh setiap anggota jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sukacita. Biarlah kami boleh semakin mencintai pelayanan kami dan memuliakan Tuhan melewati tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi bangsa negara ini ya Allah. Setiap problema yang dihadapi, permasalahan yang terjadi, kiranya Tuhan Allah menguatkan dan memberkati seluruh masyarakat Indonesia, agar senantiasa terpelihara dan memelihara damai sejahtera, kesatuan dan kebersamaan, meskipun kami hidup dalam keberagaman, perbedaan agama, suku, bahasa, budaya, tapi kami tetap satu menjalin kebersamaan, saling hidup dalam rasa menghormati, hidup dalam kebersamaan dan jauh daripada permusuhan. Tolong kami hidup menjalin kedamaian sejahtera senantiasa dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, dan saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh beribadah secara virtual dimanapun mereka berada. Tuhan sertai kehidupan mereka. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah virtual saat ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan. Berikanlah umur panjang, bahkan kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan pertolongan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan pulihkan keadaannya. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan jemaat Tuhan yang saat ini terkonfirmasi positif COVID-19, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar mereka yang sakit, mereka yang positif, boleh tetap memiliki semangat, boleh tetap memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini bersyukur karena pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, Tuhan juga memelihara, memperlengkapi hidup mereka. Bahkan mengingatkan setiap kami semua bahwa usia
yang Tuhan karuniakan merupakan anugerah yang patut kami syukuri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami, Engkau telah memelihara kami setiap waktu. Inilah doa kami Bapa. Ada banyak hal yang kami inginkan, tapi mulut bibir kami terbatas untuk mengungkapkannya. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau jauh tahu apapun yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat, dan biarlah kami tetap hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan nas pengantar persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 54 ayat ke-8 dan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji, hormat, dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mencukupkan keperluan hidup kami. Berkat-Mu senantiasa boleh kami terima sepanjang hari-hari kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, jika sebentar kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan yang akan kami berikan. Kiranya boleh Tuhan berkati persembahan yang kami berikan Tuhan. Berkati juga yang ada pada kami Bapa. Ajar kami senantiasa mempergunakan berkat itu dengan sebaik-baiknya untuk keperluan hidup kami sehari-hari. Biar berkat yang kami berikan Tuhan boleh dipakai untuk alat kepujian hormat bagi namamu di muka bumi ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 sampai dengan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Hati dan perbuatanku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.